Halo sobat, selamat datang di channel saya, Blackdish 25. Film yang menceritakan tentang seorang calon aktris yang memerankan reka adegan korban pembunuhan yang menjadi salah satu kunci dari misteri yang terjadi. Film yang membuat realita di dalam realita ini sangat menarik untuk ditonton secara langsung, atau ya kalian nggak mau repot menonton filmnya, langsung aja nikmatin review film yang satu ini. Penasaran gimana ceritanya? Langsung simak video kali ini. Memperlihatkan di suatu ruangan kelas akting atau teater, difokuskan pada seorang gadis berambut bondol yang sangat antusias dengan apa yang ia pelajari. Scene berpindah pada saat ia memberitahu kepada seorang kakek tentang kehadirannya di sebuah talk show tentang bagaimana ia terlihat profesional dalam tertawa. Padahal di sebelahnya pun juga tertawa. Tiba-tiba ia dihampiri oleh seorang polisi. Polisi itu menawarkan untuk memerankan reka adegan korban pembunuhan. Kita baru tahu ternyata pemeran utama bernama Ting. Ting yang menyetujui tawaran tersebut langsung saja ke kantor polisi. Untuk pertama kalinya ia memerankan sebagai gadis yang menjadi korban pembunuhan oleh seorang laki-laki yang berada di atas rusun. Setelah adegan tersebut, ia melakukan sesembahan kepada arwah dari gadis itu. Karena peran yang dimainkan sangat bagus, ia ditawarkan lagi oleh polisi dengan peran yang sama. Kali ini ia menjadi seorang gadis yang dicekik oleh pria di suatu bangunan yang telah terbengkalai. Karena akting Ting sangat bagus, ia dipakai lagi untuk peran-peran selanjutnya. Hingga Ting membeli satu TV. Pada saat itu kakek yang sering berbicara pada Ting melihat suatu berita tentang adanya sebuah pembunuhan dengan korban seorang model yang terkenal dari Thailand yang bernama Min. Diketahui oleh berita kabar bahwa Min yang awalnya menghilang telah ditemukan sudah tak bernyawa di sebuah bathtub. Karena masih banyaknya kejanggalan tentang kasus pembunuhan tersebut, polisi mencari bukti tentang tindak pelaku serta motif di belakangnya. Polisi yang mengecek TKP pembunuhan tersebut mencari bukti lebih dalam. Tetapi yang ia temukan singkat cerita, polisi menyimpulkan bahwa tersangka pembunuhan Miss Min adalah seorang laki-laki bernama Jarun Wijit Paisan. Ia melakukan pembunuhan tersebut dengan cara memotong-motong bagian tubuh korban sehingga polisi akan sulit untuk melacaknya. Berpindah ke Ting yang sedang menonton TV dan melihat majalah di mana ditampilkan wajah model Miss Min. Ting ditelepon oleh polisi. Ada seorang polisi wanita yang akan memerankan reka adegan pembunuhan dari kasus Miss Min. Di sini kita tahu bahwa sebelumnya Ting diminta agar memerankan peran itu sebagai Miss Min. Ting yang sangat menginginkan peran tersebut sampai bersumpah terhadap arwah Miss Min untuk berakting sebaik mungkin dan setulus hati. Berpindah di kamar mandi wanita, terlihat seorang polisi wanita yang mencuci tangannya merasa ada hal yang aneh berada di belakangnya. Dan ternyata polisi yang sering menghubungi Ting bernama Letan T. Kita sebut saja polisi T biar gampang. Polisi T dikabarkan oleh petugas lainnya bahwa polisi wanita yang memerankan Min mati akibat serangan jantung. Ia langsung menghubungi Ting, tetapi ia tidak memberitahu alasan sebenarnya. Ting yang sangat antusias, ia langsung berlatih menjadi Miss Min dengan cara berjalan sepertinya dan meniru setiap gerakan yang dilakukan Miss Min. Sampai pada Ting pergi ke tempat TKP pembunuhan Min. Ia sangat menjiwai dari apa yang terjadi hingga ia terbawa perasaan seperti ia yang menjadi korban pembunuhan tersebut.
Di saat Ting makan di pinggir jalan, Ting ditelepon oleh polisi T tentang kejanggalan dari kasus ini. Di tengah telepon, tiba-tiba ada suara pekik yang keluar dari HP polisi T. Dan tiba-tiba radio berganti salurannya sendiri. Hingga reka adegan pun tetap dilakukan oleh Ting. Ia berhadapan langsung oleh tersangka, yaitu Jarun Wijit Paisan atau Dr. Jarun. Dr. Jarun memberitahu apa yang ia alami selama ia bersama Min. ในที่สุดเนี่ย ฉันไม่อยากคุยกับคุณ แกตบฉันเหรอ Tiba-tiba hantu Min datang dan seakan memberitahu kepada Ting dari pelaku sebenarnya. Ting berakting sangat totalitas, membuat Dr. Jarun menganggap Ting adalah Min. Dan seketika Ting pingsan. Di saat di rumah sakit, Ting yang ditemani oleh polisi T menegaskan bahwa Ting tidak perlu meneruskan perannya lagi menjadi Miss Min karena banyak hal-hal yang tak wajar yang telah terjadi. Berpindah tempat, ada dua paranormal yang menyuruh Ting memejamkan matanya dan menggambar. Ting yang tak sadar, ia menggambarkan seorang wanita. Ia mencari info tentang wanita yang ia gambar tersebut. Sampai pada seseorang yang memberitahu bahwa wanita tersebut bernama Dr. Fai. Ting yang mendapatkan informasi tersebut langsung pergi ke rumah Dr. Fai. Sesampainya di sana, Ting berbicara tentang Min dan bertanya tentang apa hubungannya Min dengan Dr. Fai. Ting diberi informasi tentang siapa dulunya Min itu. Ting yang kaget mendengar informasi tersebut meminta izin kepada Dr. Fai untuk ke toilet sebentar. Tiba-tiba Ting yang mendengar suara dering dari handphonenya. Ia bergegas keluar untuk mengambil HP-nya tersebut. Tapi HP-nya sudah ada di tangan Dr. Fai. Dr. Fai yang tidak ingin Ting keluar begitu saja dari rumahnya. Ia meminta Ting untuk mengikuti keinginannya itu. Ternyata Dr. Fai adalah seorang pecinta sesama jenis. Dr. Fai yang dulunya menginginkan Min. Ia sangat kagum oleh Min. Sampai Min yang tidak menginginkan Dr. Fai karena Min adalah wanita yang normal. Dan ia masih menyukai lawan jenis. Dr. Fai yang sudah kesal membunuh Min dengan cara yang cukup sadis. Ting yang mendapatkan gambaran itu panik. Ia berlari ke sisi bagian rumah sampai pada polisi T datang dan menembak Dr. Fai. Saat polisi T datang untuk menolong Ting, dan ternyata itu semua film. Iya bener film. Sumpah, ditonton sampai 50 menit yang ujung-ujungnya cuma pembuatan film aja. Ngabisin 4 lembar skrip cuma ngetik hal yang gak ada hubungan dengan film ini. Nyebelin banget. Tapi ini awal mula film ini. Ting yang tiba-tiba pingsan membuat kru film datang menghampirinya dan memanggilnya Mai. Ya, Ting adalah Mai. Mai adalah nama sebenarnya yang memerankan Ting. Sutradara kebingungan dengan apa yang terjadi. Berpindah tempat ke suatu kamar di apartemen. Mai adalah artis yang cukup terkenal, sehingga ia ditanyakan oleh reporter tentang hal-hal aneh yang terjadi pada pembuatan film yang ia perankan. Karena ia tak tahu banyak hal dengan apa yang terjadi, ia meminta wartawan untuk menanyakan hal tersebut kepada kru film. Saat sampai ke lokasi syuting, Mai menghampiri ke sutradara yang sedang berbicara kepada rekannya. Ada hal yang ditanyakan oleh Mai, tetapi kru tersebut mengalihkan kepada hal lain. Di saat Mai berada di ruangan make up, ia ditanya oleh seorang tata rias dengan keadaannya. Mai mengatakan bahwa akhir-akhir ini ia bermimpi bahwa ia melihat banyak darah, dan Mai menegaskan bahwa sebelumnya ia pun tak pernah pingsan. Seketika penata rias itu dipanggil oleh pemeran Dr. Fai, dan jangan pernah menanyakan hal-hal aneh kepada Mai. Saat syuting dimulai kembali, sutradara melihat di monitor. Ia merasa Mai kembali aneh lagi. Mai yang tidak mengikuti alur skripnya dihentikan oleh sutradara. Dan tiba-tiba sutradara berbicara kepada seorang perempuan dengan apa yang terjadi. Tetapi perempuan tersebut
hanya menginstruksikan segera selesaikan syuting filmnya. Dan perempuan itu bernama Kak. Kak yang mendatangi suatu tempat seperti menaruh sesembahan dan berbicara jangan mengganggu mereka. Tiba-tiba Kak dihantui dan dikabarkan bahwa Kak itu sudah mati. Kru film langsung memberitahu kepada Mai bahwa Kak sudah mati. Mai yang berbicara pada pemeran Min yang bernama atau Om. Ya itulah. Ia menjelaskan bahwa banyak hal-hal aneh yang terjadi kepada Mai saat ia tidak sadar. Salah satunya seperti Mai yang tiba-tiba menari sendiri, padahal Mai sebelumnya sangat kikuk untuk menari. Tiba-tiba Mai yang seperti kesurupan terjatuh. Sutradara yang menanggapi hal itu biasa saja. Ia beranggapan bahwa Mai hanyalah epilepsi, tapi yang sangat ketakutan dengan kejadian tersebut sangat ragu untuk menjalankan syuting film tersebut. Berpindah tempat ke sang sutradara yang dipanggil oleh editor video film tersebut. Editor tersebut mengatakan kalau banyak kejadian yang aneh yang dipastikan bukan dilakukan oleh kru film ini. Akhirnya sang sutradara melihat satu persatu kejadian tersebut yang sudah terekam. Hingga sang sutradara ikut mati. Mai yang mendapatkan kabar dari kru film tentang kematian sang sutradara, ia mulai panik dengan apa yang terjadi di sekitarnya. Banyak hal-hal aneh yang terjadi setelah mereka melakukan syuting film tersebut. Sampai pada Mei mulai merasakan teror hantu. Ia merasakan dikejar-kejar sehingga ia terjatuh dari hotel. Tapi itu hanyalah saat ia terbangun dari tidurnya, dia akan membersihkan badan dan akan mandi. Tetapi yap, benar, itu juga hanyalah mimpi. Saat Mei yang sudah merasa bingung, ia seperti orang yang putus asa. Ia melihat berita tentang sang sutradara yang mati. Akhirnya Mei pergi ke makam Min yang sebenarnya. Ia meminta maaf dan meminta agar arwah Min tidak lagi meneror dia dan semua kru. Saat dia ingin pulang ke hotelnya, ia dihantui oleh Mai yang tersadar dengan keramaian orang yang sedang memperhatikannya, langsung lari dari sana. Tanpa sadar bahwa dia meminjam pakaian adat dengan seseorang dan menari di antara keramaian. Sesampainya di mobil, ia membersihkan make up. Mei bertanya tentang apa yang terjadi kepada pembuat skrip. Pembuat skrip awalnya akan merahasiakannya untuk semua kru. Belum selesai ia menjelaskan, tiba-tiba telepon itu terputus dengan bunyi dengung di HP-nya. Mei yang ingin tahu dengan apa yang terjadi, akhirnya ia mendatangi ruangan penyimpanan file dan berkas. Ia melihat-lihat video behind the scene. Ternyata teror hantu tersebut yang terjadi selama ini berawal dari mahkota tua yang digunakan oleh Mei pada saat semua kru menjalankan sesembahan untuk arwah Min. Mei tangannya geratak aja ya, kagak tahu apa itu barang keramat, penasaran banget bocah dah. Mei kerasukan dari mahkota itu. Sang sutradara diberitahu bahwa barang itu berhantu dan sebaiknya jangan dipakai. Tetapi ia tetap kukuh pada pendiriannya kalau barang itu harus masuk film dan akan menjadi terkenal. Ternyata mahkota antik itu dari seorang yang tidak dikenal, dan orang itu hanya menginginkan mahkota tersebut dipakai untuk Mai. Di saat ditanya siapa dirinya, dia tidak ingin memberikan namanya dan hanya memberi mahkota tersebut. Berpindah tempat ke Mei yang mencari keberadaan mahkota tersebut. Di tengah pencariannya, ia selalu dihantui dari hantu mahkota tersebut. Mei berlari keluar saat ia mendapatkan mahkotanya. Sesampainya ia di dalam mobil, ada sosok yang memakaikan mahkota ke kepalanya. Mei yang tersadar sedang berada di suatu area pemukiman.
ia berjalan ke dalam pemukiman tersebut, mencari-cari sumber dari hal-hal yang terjadi. Hingga Mei sampai masuk pada suatu kamar. Ia melihat fotonya tertempel di tembok pada kamar tersebut. Melihat isi ruangannya yang gelap dan sudah tak terawat lagi, ia berpikir kalau orang yang memiliki kamar ini adalah fansnya. Diperlihatkan bahwa fansnya Mei sangat mengidolakannya, sampai pada fansnya tersebut mengoperasi bagian wajahnya agar terlihat mirip Mei. Ia dioperasi oleh dokter setempat, tak peduli dengan apa yang terjadi pada dirinya, yang penting ia harus mirip dengan idolanya, sehingga hal yang tak diinginkan terjadi. Gagalnya operasi tersebut menyebabkan kematian pada dirinya, dan juga jasadnya dibuang ke sungai oleh dokter tersebut. Ternyata fansnya Mei bernama Beat. Mei tersadar bahwa selama ini Beat meminta bantuan padanya. Akhirnya mayat Beat ditemukan oleh tim SAR dengan tubuh yang sudah membusuk yang tenggelam ke dalam sungai. Berpindah pada Mei yang sudah di make up, Prias membicarakan tentang kasus yang terjadi sebelumnya. Di saat ia meninggalkan Mei, hantu fansnya ternyata masih menghantui Mei. Hantu tersebut sangat mengagumi Mei dan ingin menjadi Mei seutuhnya. Dan Mei harus menjadi hantu itu seutuhnya. Sekembalinya Prias tersebut, ia menawarkan produk yang ia jualkan. Dan akhirnya Oke, gak jauh beda sih dari film-film horor sebelumnya. Film The Victim ini sangat kuat dari sound dan visual yang mencekam. Emang sih efek yang disajikan terlihat kurang real untuk tahun sekarang. Ya namanya juga film tahun dulu. Tapi entah kenapa saya lebih suka pada saat adegan pertamanya, di mana Ting yang diajari menari oleh hantu Min lebih berasal gitu unsur horornya, daripada adegan kedua yang menunjukkan bayangan penari Tai yang bergerak patah-patah. Ya itu menurut saya sih kurang untuk unsur horornya ya. The Victim secara keseluruhan masih bagus untuk dinikmati. Alur ceritanya juga anti mainstream sih. Di IMDb, film ini mendapatkan nilai 5,5. Tapi film ini akan saya kasih 7,5. Kalau keberatan atau mau ikutan kasih saran tentang video review ini, coret-coret aja kolom komentar dengan komen kalian. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan kali ini. Jaga kesehatan, mau 9 bulanan, dan mau lahiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.